Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hajah Elis Ruhayati MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Emma Aprianti MPD selaku dosen pembimbing 2. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bimbingan, atas arahan, atas motivasi dan dukungannya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pembelajaran Daring dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak dengan metode bercakap-cakap melalui media balon pintar pada kelompok A di PAUD Senyum Ananda Bandung. Nah, namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elin Herlina dengan NIM 17070-250 dari Prodi PG PAUD. Adapun pokok bahasan dalam presentasi kali ini yaitu bab 1 pendahuluan, untuk bab 2 kajian teori, untuk bab 3 metodologi, untuk bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan. Baik, untuk bab 1 yaitu pada pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Nah, penulis dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya wabah pandemi COVID-19 di seluruh dunia menjadi ketakutan orang-orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari di luar rumah. Mereka lebih nyaman melakukan kegiatan di dalam rumah. Nah, pemberlakuan PPKM pun menjadikan kegiatan di luar rumah ditiadakan. Salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan, mulai dari jenjang prasekolah sampai universitas. Para pelajar melakukan pembelajaran secara daring. Mereka melakukan pembelajaran melalui WA Group, video, serta Zoom. Nah, bagi pendidikan prasekolah, pembelajaran daring membatasi anak-anak untuk bersosialisasi dengan teman sebaya. Maka dari itu, pembelajaran di PAUD tetap dilaksanakan, namun secara menyenangkan, tetap dalam prinsip belajar sambil bermain. Untuk itu, saya membuat media balon pintar untuk menstimulasi kemampuan bahasa anak dengan pembelajaran yang menyenangkan. Pada bab 1 yaitu terdapat tujuan penelitian. Apa sih tujuan dari penelitian ini? Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran daring dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak dengan metode bercakap-cakap melalui media balon pintar pada kelompok A. Untuk yang kedua, untuk mengetahui respon siswa dan guru pada pembelajaran daring dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak dengan metode bercakap-cakap melalui media balon pintar pada kelompok A di PAUD Senyum Ananda. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran daring meningkatkan kemampuan bahasa anak dengan metode bercakap-cakap melalui media balon pintar pada kelompok A di PAUD Senyum Ananda. Tujuan yang keempat, untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran daring dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak dengan metode bercakap-cakap dengan media balon pintar pada kelompok A di PAUD Senyum Ananda. Baik, kita lanjut ke bab 3 ya. Bab 3 ini terdiri dari metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian pada skripsi ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Nah, yang bertujuan untuk melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian berlangsung. Subjek dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 8 orang anak. Di antaranya 5 orang anak perempuan dan 3 orang anak laki-laki.
lokasi penelitian sendiri yaitu di PAUD Senyum Ananda yang beralamat di Jalan Babakan Cianjur nomor 4A RT 6 RW 7 Kelurahan Campaka. Kita lanjut pada instrumen penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Adapun prosedur penelitian ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Untuk yang selanjutnya kita lanjut ke bab 4. Bab 4 itu terdiri dari hasil dan pembahasan. Yang pertama skenario dan implementasi pembelajaran daring dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak dengan metode bercakap-cakap melalui media balon pintar. Nah, di sini pada skenario ini mempersiapkan HRPP, HRPP, Empromes, dan menyiapkan kegiatan yang disesuaikan dengan tema dan menyiapkan juga metode yang akan digunakan. Kemudian pada implementasinya dilaksanakan pertemuan sebanyak 8 kali pertemuan. Nah, adapun kesulitan yang dihadapi siswa itu sendiri yaitu secara garis besar ya. Di sini yang pertama terkendala dengan kuota. Karena mungkin kalau pembelajaran daring itu hambur kuota ya, jadi perlu banyak kuota gitu. Jadi sekolah nih membantu orang tua untuk mendaftarkan nomornya ke pemerintah gitu. Jadi adapun kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran daring ini yaitu yang pertama guru itu harus beradaptasi dengan media digital gitu. Di sini guru harus banyak berlatih, harus melek digital gitu ya. Di sini harus banyak berlatih, terus harus banyak bertanya, dan harus banyak searching juga gitu cara menggunakan media digital yang benar gitu. Karena banyak aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran online. Dan yang kedua terkendala dengan penilaian siswa gitu, karena ada beberapa anak yang mengirimkan tugas, apakah itu tugas itu dikerjakan oleh anak atau oleh orang tua. Nah, di sini perlu adanya kerjasama antara orang tua dan guru untuk menstimulasi perkembangan bahasa anak, yaitu dengan bantuan orang tua mendampingi di rumah tapi anak yang mengerjakan gitu. Jadi guru sama orang tua mau komitmen dan mau bekerja sama untuk perkembangan anak itu sendiri gitu, agar berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Ini dokumentasi kegiatan selama 8 kali pertemuan. Di sini anak menggunakan media balon gitu ya. Dengan media balon alhamdulillah perkembangan bahasa anak meningkat secara signifikan dan berkembang sesuai dengan tahapan usianya dan berkembang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berikut saya tampilkan perkembangan bahasa anak dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Di sini terlihat dari pertemuan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 terlihat presentasinya. Ya. Jadi meningkat secara signifikan. Untuk bab 5 yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari skripsi yang saya buat yaitu skenario dan implementasi pembelajaran daring dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak dengan metode bercakap-cakap melalui media balon pintar. Kegiatannya sesuai dengan RPPM dan RPPH yang sudah dibuat dan disesuaikan dengan tema pembelajaran yang sudah dibuat juga. Kemudian untuk respon guru dan peserta didiknya, responnya sangat bersemangat dan antusias serta responnya positif. Untuk kendala yang dihadapi yaitu terkendala dengan wawasan tentang media digital itu sendiri gitu. Jadi guru harus banyak berlatih, harus banyak belajar agar tidak tertinggal dengan teknologi yang digunakan sekarang ini untuk pembelajaran daring. Alhamdulillahirobbilalamin,
pemaparan presentasi skripsi yang berjudul Pembelajaran Daring Meningkatkan Kemampuan Bahasa Anak dengan Metode Bercakap-cakap melalui Media Balon Pintar pada kelompok A di PAUD Senyum Ananda sudah selesai, alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga banyak manfaatnya, dan kalau ada salah itu dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.